Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, walhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bin nuril fahmi wa tu'tibu lana man askala hati fa ma naka anta ta'lamu wa la alamu innaka anta alamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhibil nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Kita akan membahas tugas 3 yaitu terkait dengan isim tasniyah atau musanna, kemudian jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, kemudian ada isim mufrad dan ada jamak taksir. Nomor 1 yaitu terkait dengan isim tasniyah. Nah, ini ketiga ini adalah isim mufrad. Kemudian kita diperintahkan untuk membentuk ke isim tasniyah. Nah, silakan dari peserta untuk yang pertama. Yadun ini kalau bentuk isim tasniyahnya seperti apa? Yadun jadi yadani. Yadani atau yang lainnya mungkin ada dua macam. Yadani dan Ya Duni ya Pak Ustadz. Yada ini. yadaini. Nah, Yadain. Ya yadani dan yadaini. Jadi ada tambahan alif nun atau ya Nun ya, nun. ya nun. Yadani, yadani, yadaini. Kursiun. ya Bagaimana bentuk isim tasniyahnya? Kursi, Kursi kursiyani. yani. kursi Kursi. Yani, Kursiyani, yani. Kursi. Kursaini. Kursiyaini. kursiyaini. Nah, kursiyani, kursiyaini. Sama kursiyaini. Kursiyani, kursiyaini. Ini. Hujratun, Hujurataini. hujrataini. Hujrotani. Hujrotani, Hujrotani. 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 Ya, Yang betul. mana ini? Hujrotani dan hujrotaini. Hujrotani, hujrotaini. Nah, itu untuk isim tasniyah. Oh izin tuh Kemudian kita ke jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim tinggal menambahkan wawun nun atau ya nun. Falahun. Bagaimana bentuk jamak mudzakkar salimnya? Falahuna. 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 Satunya, Falahuna bentuk yang kedua. musafir Falahu. Falahina. Falahina. Falahuna. Falahina. Para petani. Falahuna. Falahina. Sekarang yang musafirun. Musafirina. Musafirina. Bentuk satunya. Musafiruna Musafiruna. 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 Musafirina. Musafiruna. Mudarrisun. Mudarrisuna. Mudarrisina. Mudarrisuna. Mudarrisina. Mudarrisuna. Mudarrisina. Ya, ini untuk jamak mudzakkar salim, yaitu dari isim mufrad yang mudzakkar, isim tunggal yang gendernya laki-laki, itu tinggal menambahkan wawunun atau ya dan nun. Sekarang jamak mu'annas. Mu'annas itu artinya gender perempuan. Jamak mu'annas salim. Dari tholibatun kita nanti tinggal menambahkan alif dan tak. Tak yang Tanis ya. memanjang. Ya, tak nis atau tak yang memanjang. Kalau tholibatun berubah menjadi Tolibat. Tolibatun. ya tholibatun. Sebenarnya ada dua macam bacaan. Kalau yang tasniyah jamak mudzakkar salim kan ditambah alif nun, ya nun, jamak mudzakkar salim wawun nun, ya nun. Kalau tholibatun itu ada dua macam bacaan, ada tholibatun dan tholibatin. Jadi belakangnya doma atau kasroh. Tholibatun, tholibatin. Nanti
tergantung kedudukannya. Kedudukannya nanti di dalam itu rofa, nasab atau jernya. Jadi antara tolibatun dan tolibatin. Sekarang tobakhotun, bentuk jamak muannas salimnya. Tobakhotun. Khotun. Tobakhotun. Ya, khoknya panjang, taknya juga memanjang. Tak panjang bukan tak marbutoh seperti ini, tapi tak yang memanjang. Tobakhotun. Kalau khoyatotun, Khoyatotun. 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 Ya, ini mudah. Cuma nanti ketika di kalimat itu kadang-kadang kita yang kesulitan itu harokatnya. Karena untuk jamak muannas salim tidak ada harokat fathah, yang ada dhammah dan kasroh. Antara khoyatotun atau khoyatotin, tobakhotun, tobakhotin. Itu dhammah dan kasroh huruf belakangnya. Kemudian kita ke jamak taksir. Jadi jamak taksir itu ada isim-isim yang tidak berbentuk jamak mudzakkar salim atau juga tidak jamak muannas salim. Maka dia jamaknya adalah jamak taksir. Yang paling banyak jamak taksir ini adalah berupa isim atau kata benda yang dia itu tidak berakal. Jadi saya ulangi lagi, jamak taksir ini banyak dari isim atau kata benda yang tidak berakal. Nah, paling mudahnya itu kita langsung menghafal kosakatanya. Kalau kita menemukan isim mufrad, kemudian kita cari di kamus, kemudian kita tidak menemukan jamaknya itu berupa jamak taksir, berarti ya antara jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Tapi ketika kita cari di kamus itu berupa jamak taksir jamaknya, maka jamaknya bukan jamak mudzakkar salim, juga bukan jamak muannas salim. Nah, sekarang kalau kita ke nomor 4, kita bentuk ke isim mufrad dari jamak taksir. Nawafidhu. Apa bentuk isim mufradnya? Nafidatun. Nafidatun. Ya, nafidatun. Jendela itu nafidatun. Nah, dia kan mu'annas kan? Diakhiri dengan tak marbutoh. Tapi bentuk jamaknya bukan jamak mu'annas salim. Nah, dari mana kita tahu? Dari kosakata yang kita hafalkan, atau kalau kita belum hafal, kita cari di kamus. Kalau bentuknya di kamus itu jamak taksir, berarti bukan jamak mu'annas. Satu yang eh, bisa kita ketahui pertama tadi, jendela itu kan isim, kata benda. Dia tidak berakal, artinya bukan manusia, bukan orang. Oh, berarti kemungkinan besar jamaknya adalah jamak taksir. Buyutun, rumah. Apa bentuk isim mufradnya? Baitun. Baitun. Nah, buyutun, rumah-rumah, untuk bentuk mufradnya adalah baitun. Nah, ini juga Baitun. isim kata benda yang tidak berakal. Abwabun, Babun. babun. Iji teman benar. Ada yang berakal, contohnya seperti orang laki-laki. Isim mufradnya rijalun, orang laki-laki, rijalun. Apa bentuk jamak taksirnya? Rajulun. Rojul ya, rojul, maaf. Rojulun itu bentuk mufradnya, bentuk jamaknya rijalun gitu ya. Rojulun bentuk mufradnya, bentuk jamak taksirnya adalah rijalun. Rojulun, rijalun. Kalau rasulun, seorang rasul, apa bentuk Rusulun. jamak taksir? Rusulun. Rusulun. Nah, kalau rasulun, rusulun, semuanya pendek. Nah, ini diantara contoh jamak taksir dari isim tapi berakal. Rojulun sama rasulun dan contoh-contoh yang lainnya. Mungkin kita juga bisa beli buku khusus atau kamus tentang jamak taksir, itu ada. Walaupun saya tidak punya. 100. Jadi saya dulu Ya, pernah. kalau tidak salah Ada berapa jamak taksir? 100. 100 berapa? Ratusan lah ada itu. Ratusan ya. Nah, saya dulu pernah baca milik teman saya, kamus jamak taksir. Jadi teman saya itu setiap pelajaran ngaji
dia mendapati isim yang jamaknya adalah jamak taksir dicatat, kemudian dicetak. Terus saya pengen beli, tapi sampai sekarang ternyata belum pernah beli dan lupa sekarang nama kitabnya apa dan sudah dicetak lagi atau belum. Itu jamak taksir. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu tentang isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, isim mufrad, jamak taksir. Silakan mungkin ada pertanyaan. Ini kelihatannya mudah, tapi kalau sampai kita tidak mengetahui yang sifatnya dasar ini, nah nanti kita juga tidak bisa maksimal ketika memahami baca kitab itu. Nah, Ini mungkin pangkasnya atau ada besar yang aja. belum paham, belum pernah Hmm. mengetahui bentuk seperti ini, nah kita sajikan yang paling sederhana seperti ini. Mungkin ada pertanyaan dari Ashab AAM 14. Tidak ada pertanyaan. Baik. Sudah jelas berarti ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan Jadi kepada Ustaz, analisis ini. Ya, gimana? ah, itu kalau apa kayak misalnya yang jamak muzakkar salim itu kan misalnya falahun itu kan jadinya falahuna. Iya, falahuna. Itu bisa juga falahauni ya. Falahina tadi. Falahina ya. Iya, bisa dua itu. Tergantung kedudukan kalimatnya. Oh gitu Ustaz ya. Kalau rofa, dia pakai wawunun, falahuna. Kalau Iya. dia nasob dan Nasab jer, pakai ya pakai falahina. Kalau nasab. ya. Ya, kalau nasob dan jer, dia pakai ya dan nun falahina. Bahasa Anda. Hadis. Untuk rofaknya di mana saja, kemudian nasob jarnya di mana saja, nanti insya Allah yang di minggu ketiga ini nanti sebabnya. Oh gitu Ustaz ya. Contohnya seperti gini. Dia menjadi pelaku atau fa'il. Misalnya, dhahaba falahuna ilal mazro'ah. Dhahaba telah pergi, falahuna para petani, ilal mazro'ah ke sawah. Nah, kenapa pakai wawunun? Karena dia menjadi fa'il atau pelaku di situ. Contoh yang nasab, saya melihat para petani. Ro'aitu falahina. Kenapa dia pakai ya nun? Karena menjadi maf'ul bi atau objek di situ. Saya melihat kepada para petani. Nah, jadi objek. Karena jadi objek atau maf'ul, maka dia nasab. Maka yang dipakai adalah ya nunnya falahina. Contoh lain yang pakai apa itu posisi jer seperti maror tu bi falahina. Saya melewati para petani. Maror tu bi karena kemasukan bi huruf jer maka falahina ini menggunakan ya karena dijerkan dengan huruf huruf jer tadi. Maror tu bi falahina. Nah, ini contoh yang eh, apa itu jer ya. Jadi rofaknya dia falahuna, nasob jernya falahina. Kemudian seperti yadun ini rofaknya alif nun yadani, nasob jernya pakai ya yadaini. Tolibatun ini rofaknya pakai domah tolibatun. Kemudian nasob jernya menggunakan kasroh tolibatin. Tolibatun rofa, nasob jernya pakai kasroh tolibatin. Kemudian untuk jamak taksir ini rofaknya pakai domah nawafidhu. Kemudian kalau ini jamak ini dia walaupun jamak taksir tapi tergolong yang tidak bertanwin ya. Kita pakai yang buyutun Iya. aja yang bertanwin. Kalau buyutun itu rofaknya domah buyutun, nasobnya itu pakai fathah buyutan, kemudian jernya pakai kasroh buyutin. Buyutin. Berbeda dengan nawafidhu, ini namanya isim ghairu munsharif. Isim yang tidak menerima tanwin. Nah, dia rofanya nawafidhu, nasob jernya fathah, nawafidha. Ida. Nawafidha, tidak ada tanwinnya.
Kalau ini buyutun, buyutan, buyutin. Kalau ini nawafidhu dan nawafidha. Ustaz, Ya, silakan. Ustaz, tentang isim tasniyah, Ustaz. Isim tasnya ya. Nah, kan dengar kan tidak menggunakan ya, Ustaz. Misalnya yadaini satu kan. Kalau yadani, nah, itu bagaimana posisi itu, Ustaz? Kan misal Ustaz, yadani itu kan sama dengan yadaini, enggak? Yadani itu untuk posisi rofaknya. Rofa. Yada ini posisi rofak dan jernya. Contohnya apa ya kalau kedua tangan ini? Tanadzofa. Bersih apa yadani kedua tangan. Tanadzofa yadani. Bersih apa yadani kedua tangan. Jadi yadani itu menjadi pelaku atau fa'il. Maka dia rofa. Tanda rofanya menggunakan alif yadani. Yadani. Berbeda ketika menjadi objek atau maf'ul istilah bahasa Arabnya, maka di situ nasab. Misalnya nadzaftu yadaini, saya membersihkan kedua tangan. Nadzaftu, saya membersihkan yadaini. Kenapa pakai ya? Karena yadaini di situ menjadi objek atau maf'ul. Sehingga dia posisinya namanya nasab. Nah, sehingga harus pakai ya-nya. Ya, itu ya. Kalau posisi jer, contoh kalimatnya apa ya? Kemasukan jer misalnya. Wadoktu al-khubza ala yadaini. Wadoktu saya meletakkan al-khubza roti ini ala yadaini pada kedua tangan saya. Pada kedua tangan. Nah, yadaini kemasukan huruf ala. Sehingga yadaini dijerkan. Nah, dia harus pakai ya karena posisinya dia adalah jer. Jadi yadani rofa, contohnya menjadi pelaku atau fa'il. Yadaini nasab, contohnya jadi objek atau maf'ul. Yadaini lagi, dia jer, contohnya kemasukan huruf jer ala tadi. Itu untuk isim tasniahnya. Nasab, nasab. Nasab. Ya, kemarin kita sudah memberikan materi tanda-tanda rofa, nasab, jer. Cuma kita belum posisinya rofa itu di mana saja, nasab di mana saja, belum. Insya Allah di minggu yang ke depan itu mulai dari isim-isim yang dibaca rofa terlebih dahulu. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya, Ustaz. Ya, Assalamualaikum, silakan. Ustaz. Waalaikumsalam. Jalizal dari Bukit Tinggi, Ustaz. Dari Bukit Tinggi, Ini Masya Allah ini. Ya, baru mulai nih, Ustaz. Baru masuk. baru mulai. Ya. Eh, Pertanyaannya, Ustaz, dari uraian jamak taksir tadi, Ustaz. Kan Ya, jamak taksir ini kan jamak yang tidak beraturan ya. tidak beraturan. Kalau jamak yang seluruh jamak itu kan berarti ada yang ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Yang tidak beraturan ini kan normal berarti, Ustaz ya. Iya, Kalau normal. yang jamak normal berarti. Kalau itu kan tidak terlalu susah. Kalau tidak beraturan ini berarti kan tidak menurut wazannya berarti, Ustaz ya. Iya, betul. Ada wazannya sendiri. Ada wazannya sendiri. Ada wazannya sendiri. Jadi kalau kemarin tidak salah itu cara mengenalinya dengan cara lebih sering menghafal kosakata bahasa Menghafal Arab kosakata, ya. atau melihat kamus itu, Ustaz ya. Iya, betul. Eh, Berarti yang seperti Ustaz bilang tadi, kalau kamus yang tersendiri membicarakan itu tidak ada berarti, Ustaz. Ada. Jadi ada buku itu yang isinya khusus bentuk isim mufrad ke jamak taksir itu ada. Ada, cuma saya juga belum punya. Tapi kalau teman-teman kemarin itu ada yang punya, saya lupa. Teman-teman dari kelas AM sebelumnya itu ada yang punya. Nah, itu pun ketika difoto ya bentuk apa ya, bukunya cetakan lama. Ada juga memakai aplikasi. Memakai aplikasi itu juga ada. Itu dulu, tapi kemarin ketika ada yang mencoba download di aplikasi store itu ya, Android itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, kalau dulu memang sudah ada, kemudian nggak ada lagi. Yang paling mudah itu pakai kamus itu ketika kita bertemu dengan isim atau kata benda,
Ketika kita cari bahasa Arabnya, arti bahasa Arab ke bahasa Arab kalau pakai aplikasi, atau kalau kamus biasa, biasanya muncul huruf jim di situ. Jim itu berarti bentuk jamaknya. Nah, kalau Ya. muncul huruf jim bentuk jamaknya, berarti itu namanya jamak taksir bentuk jamaknya. Tapi kalau tidak ada huruf jim di kosakata itu, berarti jamaknya adalah jamak yang beraturan, yaitu mungkin jamak mudzakkar salim. Kalau mudzakkar dia mufradnya, kalau muannas mufradnya berarti jamak muannas salim. Jadi yang beraturan itu maksudnya ini jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Oh ya. Sebenarnya jamak taksir itu ada wazannya. Jadi lafadz seperti ini nanti bentuk jamak taksirnya seperti ini. Cuma sulit sekali untuk menghafalkannya. Banyak sekali wazannya. Nah, Oh. yang paling mudah itu langsung misalnya babun zamannya abwabun. Jadi belajar yang paling mudah adalah langsung ke bentuk jamaknya. Kalau menghafalkan rumusnya itu saya rasa jarang orang yang berhasil. Nah, kecuali kalau anak-anak mereka banyak yang hafalan tentang wazannya. Nah, itu mereka berhasil. Tapi kalau orang-orang dewasa, ketika kami coba untuk menghafal apa saja wazan jamak taksir kesulitan. Akhirnya memilih untuk langsung menghafal kosakatanya. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya. Terus saya ulang lagi, mungkin ada yang baru bergabung. Jamak taksir itu yang paling banyak adalah dari isim atau kata benda yang tidak berakal. Seperti pintu, rumah, jendela. Itu kan isim tapi tidak berakal. Nah, itu jamaknya yang paling banyak adalah jamak taksir. Ada juga isim yang berupa orang atau maksudnya istilahnya adalah benda berakal, yaitu orang maksudnya. Seperti saya contohkan tadi, rojulun, orang laki-laki, jamak taksirnya rijalun. Rasulun, jamak taksirnya adalah rusulun. Nah, itu diantara contoh yang isim tapi berakal. Umun jamak taksirnya ummahatun. Ummahatun. Ya walaupun mirip dengan jamak muannats salim ya, tapi itu tergolong jamak taksir karena ada huruf tambahnya itu huruf hak. Umun tadinya nggak ada haknya. Nah, bentuk jamak taksirnya adalah ummahatun. Mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Kalau sudah kita beranjak ke menganalisis. Kita coba menganalisis sebagian teks dari hadis Arba'in Nawawi ini terkait ini makrifat dan nakirohnya ya. Makrifat dan nakiroh. Nah, isi makrifat ada 5, saya ulas sedikit aja cuma untuk mereview dari materi yang sudah kita berikan. Isim makrifat ada 5, yaitu isim domir, kemudian isim alam itu nama orang, nama kota, nama daerah. Isim domir itu huwa huma itu. Kemudian isim mubham, yaitu isim isyarah. Mubham itu kalau arti bahasanya isim nggak jelas gitu ya. Kan isim isyarah ini itu, nah itu kan belum jelas. Ini itu kan tidak tergambarkan secara jelas. Ini itu. Kemudian isim mausul itu alladzi, allati kalau kita artikan biasanya yang. Kemudian isim yang mengandung alif lam seperti ar-rasulu, kemudian al-baitu, al-badu, an-nafidatu ada alif lamnya, bukan ditanwin maksudnya. Karena kalau sudah ditanwin tidak boleh dia kasih alif lam, kalau sudah ada alif lamnya tidak boleh ada tanwinnya. Kemudian isim yang dimudhofkan atau disandarkan kepada isim-isim di atas. Isim domir misalnya baituhu, rumahnya dia. Itu berarti menjadi baitun itu kan bukan makrifat karena dia tidak ada alif lamnya. Ketika digandeng kepada isim domir maka menjadi isim makrifat baituhu. Nah, ini isim domir kemarin huwa huma hum itu dan seterusnya. Kemudian isim alam nama orang Abdullah, Muhammadun, Fatimah. Kemudian isim isyarah hadza, hadhihi, hadza untuk ini laki-laki, hadhihi untuk ini perempuan, hadzani untuk ini laki-laki 2, hatani untuk
ini perempuan dua, haulai untuk mereka. Nah, ini juga isim isyarah. Kemudian untuk isim mausul ada alladzi untuk mudzakar, allati untuk muannas, alladzani untuk mudzakar dua, allatani untuk muannas dua, alladzina untuk mudzakar banyak, allati untuk perempuan banyak, dan allai juga seperti itu sama. Nah, ini contohnya ada sudah. Nah, sekarang ini isim alam, isim yang mengandung alif lam kok isim alam. Isim yang mengandung alif lam seperti al-kitabu, al-madrasatu. Nah, berarti itu makrifat. Kalau kita artinya kan seperti ini. Dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, di dalam ayat itu kan dzalikal kitabu. Al-kitabu di situ ada alif lamnya. Nah, berarti di situ kitab itu bukan kitab yang tidak diketahui, tapi sudah diketahui. Yang dimaksud Alkitabu di situ adalah Al-Quran. Berbeda ketika alnya tidak ada, kitabun. Nah, kitabun berarti kita artikan suatu kitab atau sebuah buku. Nah, tapi kalau Alkitab ini sudah kita paham. Oh, Alkitab yang dimaksudkan Al-Quran. Aina kitabi misalnya. Di mana bukuku? Nah, ketika ada orang sedang belajar kitab Nahwu Jurumiyah misalnya berdua, kemudian ketika duduk bersama kitab satunya itu tidak tahu ada di mana. Kemudian temannya tanya, "Aina kitabi, di mana kitabku?" Nah, di situ berarti kitabi di situ makrifat karena disandarkan kepada isim domir. Contoh lagi, Ainal kitab, di mana buku saya? Nah, di situ Alkitab di situ sudah mengandung arti sama-sama orang yang bicara dan diajak bicara itu sudah paham. Oh, Alkitab yang dimaksud adalah buku Nahwu yang sedang dipelajari tadi ternyata tidak ada. Itu contohnya. Nah, kalau isim nakiro itu tidak diketahui seperti rojulun seorang laki-laki. Berbeda dengan ada alnya ar-rojulu orang laki-laki itu. Nah, kalau kita artikan seperti itu. Nah, sehingga isim nakiro itu adalah isim yang ditunjukkan untuk sesuatu yang tidak tertentu. Nah, jadi selain 5 di atas, isim domir, isim alam, isim mubham, isim ada alif lamnya, kemudian isim yang diidofahkan kepada isim yang di atas, itu adalah isim nakiro. Nah, sekarang kita analisis. Supaya lebih paham lagi, kita analisis dari ini hadis maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama, yaitu al-islamu, kemudian wal imanu iman, wal ihsanu dan ihsan. Mungkin ada yang berkenan untuk membaca dari An Umaro sampai ini sebelum wakola sampai ala fakhidaihi ini dulu. Silakan mungkin Ustaz. ya Pernah, silakan. Ustaz? Ya, siapa ini? Jalizal berarti. Ya, ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin idza tala'a alaina rajulun sadidun bayadis siyabi sadidu sawadis sya'ri Sya'ri. la yura alaihi asarus safari wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi kaffaihi ala fakhizaihi. Ya, sudah cukup. Selesai, Ustaz? Ya. Mungkin berkenan untuk melanjutkan menerjemahkan mungkin? Coba, Ustaz. Ya, coba saja. Nanti
Ya, dicoba. Silakan. Eh, an dari an Umar dari Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Eh, Aidon juga. Juga, ya. Qala, dia berkata, bainama nahnu, bainama eh, seketika seketika kami jurusan sedang duduk inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, pada suatu hari, iza tala'a alaina rajulun syadidun bayadis siyabi. Iza tala'a, ketika datang ke hadapan kami seorang laki-laki yang sadidus siyabi, bayadis siyabi, artinya sangat putih pakaiannya, dan sangat sadidu sawadis sa'ri, dan sangat hitam rambutnya. La yura alaihi asaru safari, tidak tampak, tidak ada, tidak la yura, tidak tampak pada dia, pada dianya, atas dia, asarus safar, ciri-ciri seorang sedang bersafar, ya, seorang yang sedang melakukan perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ya'rifuhu, yang tidak ada satu orang pun dari kami yang mengetahui. Ya'rifuhu, tidak mengetahui, tidak seorang pun, ya'rifuhu, mengenalnya, dari kami, ahadun, seorang pun. Hatta jalasa ilan nabi, sampai dia duduk di dekat Nabi. Fa asnada, dia menyandarkan rukbataihi, batai ini, kedua ini apa? Lututnya. dua lututnya, kepada rukbataihi, kepada lututnya Rasulullah. Wa wada'a kaffaihi ala fakhizahi, dan dia meletakkan kedua pahanya atas pahanya Rasulullah, gitu. Menempelkan, misalnya. Meletakkan kedua telapak tangan, kafaihi. Kaffaihi, meletakkan kedua telapak tangannya kepada pahanya Rasulullah. Iya, betul. Nah, Terima kasih atas bacaan dan terjemahnya, Masya Allah. Sekarang kita analisis antara makrifat dan nakiro. Untuk itu kita cari isimnya yang nampak jelas isim gitu dulu. Dari kalimat an Umar radhiyallahu anhu aidon kola. Di sini mana yang nampak jelas berupa isim? Mungkin dari teman-teman. ya, isim kan salah satunya dari huruf, misalnya an, Iya. huruf an, huruf jer. Umar, dari nama seseorang juga isim, kan? An isim atau bukan an? Kalau an bukan. Bukan. Huruf. Ya, kalau Umar ya isim. Nah, ini Isim. yang jelas isimnya ini ya Umar ya. Umar, Umar ini apa? Makrifat atau nakiro? Makrifat atau Makrifat. Dia tergolong makrifat yang mana? isim alam. Isim alam ya. Kemudian apakah di sini ada kata kerja? Kola. Nah, di sini kemarin materi kita ada ciri-ciri isim fi'il juga. Kemudian kola ini termasuk kata kerja tapi tidak ada tanda-tandanya. Cuma kita bisa mengenalnya ini huruf terakhirnya berharokat fathah. Kola. Di sini tidak diharokati karena dianggap yang baca itu sudah mengenal lafadz ini. Dari ini, bainama nahnu julusun
inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang isim lagi mana? Rasul ya, Rasulillah ini isim. Ma'rifat atau nakiro? Makrifat. Ma'rifat. Tergolong yang mana ma'rifatnya? Dimudahkan pada isim yang 5. Diidofahkan, disandarkan kepada isim yang ma'rifat ya. Nah, jadi lafzul jalalah ini istilahnya adalah a'raful ma'rifat, yaitu isim yang paling ma'rifat. Nah, yaitu lafzul jalalah. Nah, ketika ada isim Rasul itu kan tidak ada alif lamnya, berarti kan nakiro hasilnya. Nah, ketika dia disandarkan kepada lafzul jalalah, maka dia satu paket ini menjadi isim ma'rifat. Ada lagi yang isim di antara ini? Ini nahnu ini? Nahnu isim apa ini? Isim domir. Isim domir berarti ma'rifat atau nakiro? Makrifat. Ma'rifat. Nah, isim domir adalah isim ma'rifat. Julusun. Isim. Berarti dia ma'rifat atau nakiro di sini? Nakiro. Nah, karena dia ditanwin berarti dia adalah termasuk isim yang nakiro. Sekarang zata yaumin, pada suatu hari, tiba-tiba tola'a muncul alaina kepada kami rojulun syadidu bayati syabi, seorang laki-laki yang sangat putih bajunya. Situ dulu. Zata yaumin. Yaumin. Nakiro. Nah, maka kita artikan suatu hari, ya kan? Pada suatu hari kan berarti kan kita nggak tahu kapan itu kan, nggak jelas di situ. Nah, makanya dia isim nakiro. Kemudian kalau tola'a ini isim atau fiil dia? Fiil. Tola'a fiil. Fiil madhi. Ya, tola'a muncul. Betul. Kemudian rojulun isim. Ma'rifat atau nakiro? Nakiro. Karena dia tanwin, maka artinya seorang laki-laki, karena nggak jelas dia siapa laki-lakinya. Berbeda dengan ada alif lamnya ar-rojulu, berarti orang itu semuanya kenal, tapi karena tidak ada yang kenal, maka dia dibentuk nakiroh, rojulun, seorang laki-laki. Syadidu bayadi siyabi. Sekarang syadidu fi'il isim atau huruf? Fi'il mudhari. Mungkin ada jawaban yang lain? Syadidu. Itu kan dari kata wajan fa'ilu ya. Ya, fa'il. Berarti apa itu? Ini jamak ini, Ustaz. Jamak. Ini dari wazan itu fa'il. Ini isim fa'il. Berarti isim ini ya. Jadi di sini sebenarnya syadidu ini disandarkan kepada lafadz setelahnya. Syadidu bayadis yabi. Jadi 3 kata ini. Syadidu bayadis yabi. Nah, ini nggak ada alif lamnya. Yang terakhir ada alif lamnya. Syadidu bayadis yabi. Awalnya dia nakiro kalau hanya syadidun. Bayadun juga nakiro, tapi ketika disandarkan kepada asyabi maka menjadi makrifat satu paket ini. Syadidu bayadis yabi, sangat putih bajunya. Isim tadi ya? Isim semua ini berarti. Nah, jadi susunan bahasa Arab yang ini agak unik ya kan? Kita artikannya sangat dulu, terus putih, baru bajunya. Kalau kita biasanya bahasa Indonesia kan bajunya sangat putih. Tapi kalau bahasa Arab enggak, sangat putih bajunya. Jadi syadidu bayadis siyabi.
Awalnya asyab dulu, kemudian bayadi siapi ini mudhof ilaih. Nah, saat itu digabungkan kepada isim yang juga berupa mudhof ilaih. Jadi saling menyandarkan tiga lafadz menjadi satu. Sehingga ini semuanya adalah isim ma'rifat. Saat itu bayadi siapi. Sama dengan ini, sadi itu sawati sya'ri, sangat hitam rambutnya. Nah, ada kata nyanya, berarti dua lafaz ini bergandengan dengan asy'ari. Sadi itu sawati sya'ri, isim ma'rifat. Sekarang la yuro ali asaru safari, tidak terlihat padanya asaru safari bekas melakukan perjalanan. Ma'rifat juga. Nah, sekarang ini dulu. La yuro isim atau fi'il? Yuro Euro itu isim Ya. ya. Angkus atau tidak terlihat. oh iya huruf ilat ya. Lihat berarti Lihat. isim atau fi'il berarti? Fi'il. Fi'il ya. Ini adalah fi'il mudhari atau fi'il madhi? Kalau cirinya fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kemudian fi'il madhinya apa ini? Yaro. 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 Ada jawaban lain? Aro. Yaro. Yaro ya. Ada lagi? Ayaro. Oh ya. Ya. Ada yaro, ada aro. Nah, ini yang betul ro'a. Oh iya, melihat ya Ustaz. Oh iya. Melihat. Melihat Iya. Ro'a, yaro. Iya. Nah, mungkin kosakatanya sudah pernah kita hafal, tapi kalau sudah praktek seperti ini kadang-kadang ada lupanya. Ro'a, yaro. Yaro, yaro melihat, yaro melihat. Kalau yuro terlihat. Yaro terlihat, yaro melihat, yuro terlihat. Itu kalau fi'il mudhari seperti itu. Asaru safari, asaru isim fi'il atau huruf? Bekas perjalanannya. Isim. Ya, tadi juga tuh. Bekas. Asarunya fi'il dari Asarunya kata fa'alu. Sarunya isim. Safarinya isim. isim. Karena ada al. Karena Karena ada disandar alnya. Iya. Mungkin ada jawaban lain? Isim. Sarunya isim, Ustaz. Asarunya Isim isim, keduanya, ada keduanya isim. Ya, yang betul keduanya isim. Nah, asaru bekas. Ya, bekas itu kan kalau kata kerja itu terkait dengan waktu, sedang, telah, akan. Nah, ini asaru itu tidak ada kaitannya dengan keterangan waktu. Asaru bekas. Isim. Berarti ini isim. Dan juga tanda isimnya adalah bisa disandarkan kepada isim setelahnya. Asarus safari. Ya. Bekasnya perjalanan atau bekas perjalanannya. Nah, ini kan satu paket juga. Nah, berarti ini makrifat atau nakiro? Ma'rifat. Makrifat. Karena Ya. isim Karena asaru disandarkan. disandarkan kepada isim makrifat yang ada alif. Wala ya'rifuhu dan tidak ada yang mengenalnya mina dari kami ahadun seorang pun. Nah, ini ya'rifu di sini fi'il atau isim. Fi'il yang fi'il mudhari. Mudhari. Apa bentuk fi'il madinya mungkin ada yang tahu? Arofa ya'rifu. Arofa ya'rifu, ya arofa ya'rifu artinya mengenal atau mengetahui. Kemudian ahadun di sini isim atau fi'il, seorang pun, seorang Isim. isim berarti ya. Isim. Makrifat atau nakiro? Kira. Iroh. Nakiro. Nah, di sini Tanwin. ada tanwinnya, betul. Berarti nakiro. Nah, di situ menggambarkan kalau sahabat di situ entah siapapun itu tidak ada yang mengenal orang ini. Nah, ini juga tidak tertentu sahabat satu, sahabat dua atau siapa enggak, tapi ini umum. Pokoknya sama nak kenal. Pokoknya semuanya masing-masing enggak ada yang kenal. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jalasa fi'il atau isim? Fi'il apa? Madi. Fi'il madi, ya betul. Kemudian an-nabi isim atau fi'il? Nabi Isim. isim.
Ma'rifat atau nakiro? Tapi kita masuk ke harian, masuk ke Haryanto aja. Ma'rifat. Ma'rifat. Ya, tandanya apa? Alif lam. Ada alif lamnya, betul. Jadi yang dimaksud an-nabi ini adalah Rasulullah. Walaupun tidak ada namanya Rasulullah, tapi karena ma'rifat semuanya sudah tahu kalau lafaz ini mengarah kepada Rasulullah. Fa'asnada rubbataihi. Kemudian orang tadi menyandarkan dua lututnya ila rubbataihi, ke lututnya Rasulullah. Asnada fi'il atau isim? Asnada. Oh, Fi'il. Fi'il, ya. fi'il. Orang tadi telah menyandarkan dua lututnya. Kemudian rukbataihi, isim atau fi'il? Isim. Kedua lututnya, isim. Disandarkan sama domir. Nah, disandarkan kepada domir, hak. Ya, betul. Ma'rifat atau nakiro? Arifat. Ma'rifat. Ya, Ma'rifat. karena disandarkan kepada isim domir, maka ini menjadi ma'rifat. Ila rukbataihi, sama dengan rukbataihi. Bahwa doa kafai, kemudian orang tadi meletakkan kedua telapak tangannya ala fakhidahi, ke kedua pahanya Rasulullah. Wa doa isim atau fi'il? Fi'il. Ya, fi'il apa di sini? Fi'il madi. Fi'il madi. Ya, wa doa itu fi'il, kata kerja. Artinya meletakkan, telah meletakkan. Wa doa. Kafaihi, isim, ma'rifat atau nakiro? Ma'rifat. Alasannya disandarkan kepada domir. Ya, ketika disandarkan kepada domir berarti ini sudah jelas kedua telapak tangannya, berarti maksudnya adalah orang tadi, kedua telapak tangan. Fakhidaihi, kepada kedua pahanya Rasulullah. Fakhidaihi ini isim. Ya. Ma'rifat atau nakiro? Ma'rifat, ya betul. Kemudian alasannya disandarkan juga disandarkan juga kepada Nabi, pada domir, yaitu kembali kepada an-nabi. Ada istilah dalam bahasa Arab itu man la ya'rifud domir laisa lahu domir. Para sama yang tidak bisa mengamati domir, maka dia nggak punya domir, dia orang yang nggak punya hati. Maksudnya adalah seperti kafaihi ini kita harus pilih. Hi di sini kembalinya kemana? Hi yang kedua kembalinya kemana? Nah, hi yang pertama itu kembalinya ke orang tadi kan, rojulun. Kemudian hak yang kedua ini kembalinya kepada an-nabi. Jadi maksudnya di dalam bahasa Arab PR-nya itu sebenarnya diantaranya itu menentukan domirnya itu kembali kemana. Man la ya'rifud domir laisa lahu domir. Orang yang nggak mengetahui, memahami domir itu berarti dia nggak punya hati, nggak punya rasa. Dan nanti ada seorang santri berguru kepada seorang kiai. Nah, kiainya itu mengaji tanpa menjelaskan domirnya itu kembali kemana. Kemudian si santri tadi suudzon kepada kiainya. Kok kiai ini ngaji tapi domirnya tidak diterangkan ya. Nah, kemudian kiainya itu tahu isi hati si santri. Kemudian dijelaskan dengan perkataan itu tadi. Maknanya seperti itu tadi. Jadi disuruh untuk mencari sendiri. Sekarang kita masuk ke hadisnya. Waqala ya Muhammadu. Mungkin ada yang berkenan untuk membaca sampai ini dulu. Sampai ini. Sodakta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dari ini ya Muhammadu. Waqala ya Muhammadu sampai yas'aluhu wa yusaddiquhu. Mungkin berkenan untuk membacanya. Ini nih Abu Zayan ini. Abu Zayan mungkin berkenan untuk membaca. Berarti tidak ada. Oh ada ya, silakan. Ini nih, silakan antum baca ya Muhammadu sampai ini sodakta fa'ajibna lahu. Silakan dibaca dulu. Dari ya Muhammad ya betul, dari ya Muhammad. Qal ya Muhammadu.
akhbirni anil islami. Faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa taqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilahi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Ya, cukup sampai situ. Mungkin berkenan untuk menerjemahkan, mengartikannya mungkin. Ya Muhammad. Waqal berkata yang laki-laki yang tadi kata Jibril, ya Muhammad. Ya, laki-laki tadi ya betul. Wahai Muhammad, kabarkan padaku tentang Islam. Apa itu Islam? Rasulullah SAW menjawab, Islam itu adalah bersaksi bahwa atau mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, tidak ilah yang diibadahi kecuali Allah, dan bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, kemudian naik haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Qala, malaikat atau seorang laki-laki itu berkata, sadaqta, kamu benar. Wajibna lahu yas'aluhu ayusaddiqu. Kemudian kami heran kemudian kami heran dengan seorang itu. Dia bertanya kepada Muhammad, hu-nya kembali dhamirnya ke Muhammad, dia bertanya kepada Rasulullah, dia juga membenarkan apa yang dijawabkan oleh Rasulullah. Iya, Masya Allah. Itu aja, Ustaz. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah ini. Sekarang kita masih belepotan. bersama-sama, Masya Allah, sudah betul semua. Iya, Sekarang sodaktanya di sini. sodaktanya ke antum juga ini. Kita analisis sekarang dari ya Muhammadu di sini, kemudian sampai terakhir tadi dari fi'il isim, kemudian makrifat nakirohnya. Nah, pertama ya Muhammadu di sini isim atau fi'il isim. Kemudian makrifat atau nakiroh? Nakiroh. Nakiroh. Makrifat, karena dia adalah isim apa berarti? Isim alam. Isim alam. Ya, nama orang. Oh. Akhbirni. Ini isim atau fi'il? Kabarkanlah kepadaku. Fi'il. Fi'il. Kemudian al-islami. Isim. Ini isim makrifat. Isim ma'rifat alasannya karena ada alif lam. Ada alif lamnya ya. Faqala Rasulullah ini sudah sama dengan di atas. Al-islamu sama dengan ini. Tashhada sekarang. Tashhada fi'il atau isim? Fi'il. Ya. Fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Apa fi'il madinya? Syahada yashidu. Syahada yashhadu. Ya, syahida. Nanti saya tuliskan fi'il madi dan mudhari'nya supaya kosakatanya kita bertambah. Karena fi'il banyak sekali kita jumpai tidak ada tandanya yang seperti ciri-ciri fi'il kan. Nah, mungkin kita dari teman-teman itu ada yang sama sekali belum mengenal fi'il. Nah, kalau kita belajar itu yang paling penting adalah ketika fi'il kita tahu fi'il madi mudhari'nya. Insya Allah nanti kami tuliskan biar paham apa bentuk fi'il madi, apa bentuk fi'il mudhari'nya.
An la ilaha, tiada Tuhan illallah selain Allah. Sekarang yang ilah ini dulu, Tuhan ini. Isim. Isim, makrifat atau nakiro? Nakiro, Nakiro, ya dari nakiro. umum sifat. Ya. Walaupun nggak ada tanwinnya ya. Iya. Karena ini la di sini namanya la nafil jinsi. Nanti akan kita bahas di bab isim yang nasob. Dia memang yang tadinya tanwin, kemudian tanwinnya itu dihapus, tinggal fathahnya saja. Jadi dia diantara amalnya atau efek dari adanya la ini adalah tiada Tuhan. Nah, itu di sini sebenarnya nakiro ilahan, tapi karena ini ada lana filil jinsi namanya, yang artinya lanya adalah tiada, itu menjadi nakirohnya itu tanwinnya menjadi hilang, menjadi ilaha. Jadi ini adalah isim nakiro. Illallahu, Allahnya sudah jelas, ini isim yang paling ma'rifat, lafadz jalalah ini. Kemudian Anna Muhammad dan Rasulullah ini juga sudah. Tukima sekarang. Tukima isim atau fi'il? Fi'il. Fi'il ya. Fi'il apa ini? Madi atau mudhari? Mudhari ya. Fi'il madinya apa? Koma. Koma yakumu. Koma yakumu. Nah, ini fi'il madinya adalah akoma. Akoma yukimu. Nah, kalau koma yakumu berdiri, kalau akoma yukimu mendiri. Koma yakumu berdiri, kalau akoma yukimu mendirikan. Koma yakumu berdiri, akoma yukimu ini kan tukima. Nah, dari akoma yukimu artinya mendiri atau menegakkan. Kamu menegakkan. As-sholah isim atau fi'il? Isim. Iya. Ma'rifat. Isim ya, isim ma'rifat. Alasannya Ada alif lam. ada alif lamnya. Waktu kimas sholata, sholah isim, tukimanya fi'il. Tu'tiya zakata, tu'tiya isim atau fi'il? Fi'il. Fi'il ya. Kemudian az-zakata Isim. isim. Tu'tiya, kalau fi'il apa ini? Mudhari. Mudhari. Fi'il madinya apa? Mungkin ada yang tahu. Ataya. Ataya Ati. ya. Ataya. Ata yu'ti. Iya. Ata yu'ti artinya menunaikan. Oh. Ata yu'ti. Dari ata yakti. Ata yakti itu bentuknya asalnya adalah ata yakti artinya datang. Kalau ata yu'ti artinya mendatangkan atau menunaikan. Ata yu'ti. Az-zakata fi'il atau isim? Isim. Isim. Ma'rifat nakirah? Makrifat. Ma'rifat. Ya, ada alif lamnya. Tasuma. Puasa ya? Fi'il. Isim. Fi'il. 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 Apa fi'il madinya? Soma yasumu. Soma yasumu. Somayasu. Soma yasumu. Ini fi'il. Soma yasumu. Berpuasa. Ramadan? Fi'il. Isim. Isim. Ya. Ma'rifat atau nakirah tapi? Nakiro. Itunya kira. Ramadan itu ma'rifat. Ma'rifat seharusnya, tapi kok Ya. ini Tergolong ma'rifat yang mana ini berarti? Nggak tahu. Itu isim alam, nama bulan kan Ramadan. Ramadan, jadi nama-nama bulan itu juga isim alam. Wa tahujjal baita, engkau berhaji al baita ke Baitullah. Tahujja. Fi'il ya betul. Fi'il mudhari betul. Fi'il madinya apa? Hajja ya. Hajja ya hujju. Hajja ya hujju. Ayo udah. Berhaji. Tahujjal baita. Al baita
Ma'rifat atau nakiro? Marifat. Ma'rifat ya. Makanya di sini al-bait itu artinya rumah kan. Tapi ada Iya. alif lahnya ma'rifat. Maksudnya adalah Baitullah. Rumahnya Allah Baitullah. itu Ka'bah. Udah jelas. Ini statokta jika engkau mampu. Statokta fi'il atau isim? PL. Fi'il apa namanya? Dore. Madi ya? Fi'il Madi. madi. Ya madi. Iya, Madi. Istato'a aslinya. Tapi kalau untuk kamu laki-laki ditambah ta. Istatokta. Engkau mampu. Istato'a. Apa bentuk fi'il mudhari'nya? Mungkin ada yang tahu? Istato'a. Ya istata'a yastati'u. Yastati'u. Ya istato'a yastati'u. Kita sambil menambah kosakata ya mufradat. Nanti kita catatkan, jangan khawatir. Mungkin ada yang belum hafal. Sabilan sekarang. Engkau mampu ilahi kepada Baitullah sabilan perjalanannya. Sabilan. Fi'il atau isim? Isim. Isim. Nakiro atau ma'rifat? Nakiro. Nakiro. Iya, karena perjalanannya kita nggak tahu. Dari segi mungkin kemampuan secara fisik, secara finansial, kemudian keluarga yang ditinggalkan juga, itu kan termasuk yang mempengaruhi perjalanan. Macam-macam berarti perjalanan. Olah sodakta, iya kamu benar. Sodakta fi'il atau isim? Iya. Fi'il ya. Apa fi'il bentuknya ini? Fi'il madi atau mudhari? Madi. Madi. Madi ya. dari sodako. Fi'il mudhari'nya? Kalau bedak. Sodako yasdiku. Duku. Yasduku. Sodako yasduku. Sodako yasduku. Oh yes. Fa'ajibna. Kemudian kami heran. Lahu kepada orang tadi. Nah, ajibna fi'il atau isim? PL. Fi'il. Ya, fi'il apa ini? Madi. Di. Fi'il madi. Heran. Yas'aluhu. Dari Dia bertanya kepada Rasulullah. Fi'il apa ini? PL mudore. Mudore. Fi'il mudhari. Ya. Wa yusaddiquhu, kemudian dia juga membenarkannya. dari juga. Fi'il mudhari juga. Ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk yang analisis ma'rifat nakiro. Kemudian fi'il yang kita jumpai akan kita tuliskan bentuk fi'il madi dan mudhari'nya. Dari sini lebih jelas lagi apa yang kita pelajari di bab ma'rifat nakiro, yang nantinya sangat mempengaruhi dari segi arti. Jadi ma'rifat nakiro itu dari segi arti sangat mempengaruhi. Kemudian ada memang fi'il isim yang harus berupa ma'rifat, isim yang harus berupa nakirah. Itu nanti ada syarat-syaratnya di bab-bab selanjutnya. Nah, mungkin sebelum kita akhiri ada yang ditanyakan, silakan. Terkait dengan materi hari ini atau hari kemarin mungkin dipersilakan. Biar membiasakan set Ya. untuk apa namanya ketika membaca teks hadis apa Al-Quran kita langsung ke seperti ini aja Ustaz ya, kita cari masing-masing kata itu apa gitu Ustaz ya. Gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya kita ketika membaca Al-Quran kan kadang kita kalau tidak merasa ngeh dengan apa yang kita baca, kita nggak tertarik dengan kalimat-kalimat yang itu adalah bahasa Arab sendiri gitu Ustaz ya. Karena kita merasa apa namanya terbawalah apa namanya yang kita pelajari kita praktekkan bisa seperti itu saya. Ya betul. Sehingga ketika kita belajar bahasa Arab, belajar nahwu, kita baca sedikit-sedikit, kita pahami artinya, kita menjadi apa ya? Kita betul-betul bisa memahaminya, kemudian kita bisa berusaha untuk mengamalkannya, tidak hanya berlalu begitu saja, ya betul. Ya, menambah semangat kita. Ketika kita sholat, mungkin kita ada beberapa lafadz yang kita tahu artinya, kita menambah konsentrasi dalam sholat kita. Nah, ini sangat bermanfaat sekali, ya betul. Izin Ustaz. Izin saya. Mau
mau izin duluan karena sudah maghrib di sini, Ustaz. Oh, sudah maghrib di sana. Ya, silakan. Nah, Pak Mas Tugi, ya. Iya, ya. Silakan. Oke, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Pak Mas Masalah. Tugi. Ini dari mana? Kartanegara kemarin. Ya, dari penjelasan dan apa yang disampaikan ini Akhina Jalizal, betul. Kita semakin tertarik untuk mempelajari lafaz-lafaz yang dalam Al-Quran, dalam hadis. Ketika kita analisis per lafaz, ternyata sangat bahasa Arab itu sangat teliti sekali. Bahkan antara ada tanwin dan tidak ada tanwin itu sangat mempengaruhi artinya. Sehingga kita tidak bisa untuk asal-asalan menerjemahkan atau memahami teks Al-Quran hadis di situ. Sehingga kita untuk terus bersemangat untuk mempelajari bahasa Al-Quran ini. Karena endingnya nanti adalah, diantaranya adalah kita semakin paham dengan bahasa Al-Quran dan bahasa hadis-hadis Nabi atau untuk yang lainnya. Banyak sekali manfaatnya. Amin. Ya. Mungkin ada yang disampaikan lagi dari teman-teman? Ini yang hadir ada 12 atau 13 tadi ya. Sudah ada yang undur diri. Ustadz, kalau kita mengetahui dengan belajar Nahwu Arab itu mengetahui hukum-hukumnya, kemudian untuk mengetahui arti dari itu kosakata bahasa Arabnya, berarti kita harus belajar dalam sendiri ya Ustadz ya, harus belajar banyak, belajar kosakatanya. Ya, kosakata untuk sekarang ya. Untuk sekarang sangat mudah sekali kita mencari kosakata. Misalnya saya mengajar di beberapa madrasah itu, mereka membawa buku yang sudah ada terjemahannya. Nah, kemudian di situ tinggal menganalisis lafadznya, kemudian sedikit sekali atau jarang sekali menggunakan kamus. Atau kamus itu digunakan ketika memang di terjemahan sulit untuk dipahami. Nah, ketika sudah seperti itu, bisa digunakan untuk belajar sendiri. Kalau kita belajar sendiri masih di awal-awal, kemudian kita belajar yang tidak ada terjemahnya, itu nanti kesulitan. Makanya tadi kita diawali dengan salah satu peserta kami minta untuk menerjemahkan, karena dengan terjemah itu nanti kita mudah untuk menganalisisnya. Ketika kita tidak tahu arti kosakatanya, kesulitan nanti kita. Iya, yang tidak tahu bahasa Arabnya kesulitan. Ya, sulit. Seperti hadis Arba'in Nawawi ini sangat banyak sekali terjemahannya. Sangat. Nah, tapi kalau kita munculkan yang ada terjemahannya, kurang greget nanti. Kita munculkan yang tidak ada terjemahannya, karena kami harapkan dari salah satu peserta ada yang menerjemahkan, ternyata ada yang bisa, alhamdulillah, sehingga bisa memotivasi teman-teman yang lainnya. Alhamdulillah. Ya. Nah, jadi kalau ingin belajar bisa beli yang ada terjemahannya. Nah, nanti kita tinggal menganalisis per lafadznya. Karena kalau kita satu kata cari di kamus, satu kata cari di kamus, gak selesai kelamaan kita. Semoga kajian yang telah kita Mungkin ada lagi? Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi pertanyaan? kebaikan dan memperluas kebaikan di sekitar kita. Kita zoom-nya 2 kali sekarang saja. Ya, zoom-nya 2 kali, betul. Hari Awalnya memang Kamis 1 kali. Kamis juga kan? Jam 8 malam. 8 malam ya. Ya. Ya, durasinya 1 jam juga, Ustaz. 1 jam juga, tapi sering nambah. Seperti ini juga sering nambah. Memang kita buat 1 jam, tapi lebih 1 jam tidak masalah. Menyesuaikan saja. Kemarin Kamis belum bergabung ya, Akhina Jalizal. Ya, tertidur Mas. Nah, kita buat 2 kali memang karena banyak masukan dari teman-teman. Ada yang bisanya sore saja. Mungkin di grup itu kan sedikit yang komentar ya, tapi kalau di Jabri itu banyak sekali. Ustaz, sore saja, Ustaz malam. Nah, ini saya juga bingung. Ya udah, kita buat dua-duanya. Sore ada, malam juga ada. Tapi meskipun 2, tapi sebenarnya kelanjutannya. Ya.
Kalau kita Saja buat malam saja gitu juga pernah. Jadi ternyata banyak yang di malam itu mereka banyak yang mengajar ngaji juga ternyata. Bisanya sore itu. Kalau pekerja biasanya malam bisanya. Nah, maka kita buat 2. Kemudian materi yang kemarin kita juga singgung di materi setelahnya. Seperti kemarin kita mencari fiil, isim, itu kita juga hadirkan lagi. Supaya semuanya dapat. Cuma hadisnya beda. Kemarin hadis yang nomor 1. Sekarang hadis yang nomor 2. Ini masih kita bahas sepertiga ini mungkin. Karena hadisnya panjang sekali. Kalau lanjutannya boleh tahu nggak Zat? Hadis apa lagi Zat? Hadis judulnya. Ya. Ini tentang Arkanul Islami. Tapi yang hadis 2 kan belum selesai. Insya Allah nanti hari Kamis malamnya ini yang apa ini? Tentang rukun iman. Rukun iman kemudian ihsan yang terakhir. Mungkin kita masih di hadis kedua mungkin nanti. Masih menyelesaikan yang ini dulu Zat. Ya betul. Nah, untuk materinya mungkin nanti kita akan mencari itu fiil, fa'il seperti itu. Oh ya, saya informasikan besok hari Ahad itu kita akan mengirimkan soal ya, soal berupa semacam kuis gitu, semacam kuis karena untuk itu menstimulus tentang tanda-tanda i'rab, rofa apa saja, nasab apa saja. Nah, insya Allah hari Ahad besok kita akan kirimkan soal, tidak usah menulis, nanti tinggal memilih pilihan ganda. Cuma tidak sulit. Ya silakan, mungkin ada pertanyaan lagi. Apa mau tanya? Ya silakan. Oh, kan nanti kita udah selesai lesnya ini ya. Habis itu kita dapat sertifikat. Ya betul, dapat sertifikat. Dengan catatan di akhir nanti ada ujiannya, Oh, nanti ada ujiannya. Kemudian ada apa itu namanya, mengisi nama, alamat. Nah, nanti baru dapat sertifikat. Betul. Bisa digunain buat apa ya Ustadz? Ya, tergantung apa yang akan antum gunakan dengan sertifikat tadi. Nah, semakin banyak sertifikat, misalnya karena sudah lulus dari seperti ini, mungkin untuk kalau anak sekolah mungkin untuk mendaftarkan di jenjang berikutnya, misalnya di bahasa alia. Tapi kalau orang dewasa mungkin pengajar mungkin sebagai tambahan dari kurikulum vitae-nya bisa digunakan untuk mendaftar sebagai pengajar. Oh ternyata pernah mengikuti kursus bahasa Arab dengan nilai sekian. Nah, nanti ada nilainya. Minimal nilainya itu adalah 65. Nah, kalau belum 65 kemungkinan ada remedi atau tidak diberikan sertifikatnya. Karena takutnya ketika sudah ada sertifikat kemudian ternyata belum memenuhi syarat, nah, kasihan nanti. Nah, diminta untuk belajar lagi supaya mendapatkan betul-betul sertifikatnya tadi. Ini udah nggak ada lanjutan lesnya ya Ustadz? Kayak Jomoria 15 gitu. Nah, sementara belum ada. Oh, belum ada. Sementara belum ada. Kita masih fokus yang dasar-dasar dulu. Kita kembangkan yang jurumiyah ini. Bagaimana dengan jurumiyah itu sudah bisa menganalisis kalimat bahasa Arab yang sudah ada harokatnya dulu. Nah, ketika kita terbiasa menganalisis dan paham tulisan bahasa Arab yang ada harokatnya, nanti mudah sekali kita untuk belajar yang tidak ada harokatnya. Sebenarnya jurumiyah itu sudah cukup untuk membaca kitab ya sebenarnya. Tinggal kita sering praktek saja. Nah, sehingga kita kuatkan teori materi jurumiyah, kemudian kita buat untuk analisisnya, kemudian kita perbanyak praktek seperti Zoom ini seminggu 2 kali. Dengan begitu nanti kita akan terbiasa dengan kalimat-kalimat bahasa Arab dan tahu secara nahwunya minimal. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau remedial berarti masuk kelas baru lagi ya Ustadz ya? Remedial nanti belajar lagi, kemudian apa itu namanya, mengisi soal berikutnya lagi.
Ya, ada tes untuk remedial sendiri. Remedial nih karena Tidak belum harus bisa. ikut dari awal, tidak. Biasanya remedial itu karena ada beberapa bab yang dia lupa gitu aja. Atau ketika mengerjakan tidak melihat materinya, asal menjawab. Nah, kadang-kadang juga. Baik Ustaz. Oh iya Ustadz, sertifikatnya itu online atau offline? Atau kayak kertas Sertifikatnya gitu? online. Ya, online tapi bisa dicetak sendiri. Oh, iya. Sertifikatnya online tapi bisa dicetak sendiri. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita di Sabtu sore ini. Insya Allah yang kelas Zoom akan kita lanjutkan di Kamis malam. Insya Allah di Kamis malam. Nah, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukuran Ustadz. Afwan.